Mbak Des. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Bapak Aswin Widianto, yang terhormat Kasubag Tata Usaha Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Bapak Rahmat Taufik Pasaribu, yang terhormat Widya Prada Ahli Utama di lingkungan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, yang terhormat Ketua Tim Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, serta teman-teman Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang saya banggakan. Acara Bestari hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk siap. Di sana Selesai. Pembacaan doa oleh Ibu Lilis Rifatul Hamdah. Kepada Ibu Lilis dipersilahkan. Terima kasih Mbak Desi. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau taklukkan segala sesuatu, dan karenanya merunduk segala sesuatu, dan karenanya merendah segala sesuatu, dengan ilmu-Mu yang mencakup segala sesuatu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan penjagaan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Wahai yang awal dari segala yang awal, wahai yang akhir dari segala yang akhir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menahan doa.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Tinggi, Maha Kasih, dan Maha Sayang, kami bermohon semoga dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban kami dapat secara amanah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan-Mu. Wahai yang awal dan akhir, semoga Engkau rahmati dan Kau ringankan kami dalam menyelesaikan tugas demi tugas kami, tugas demi anak-anak didik dan kemajuan pendidikan Indonesia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lilis. Selanjutnya, arahan PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus kepada Bapak Aswin Widianto dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar ya? Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kasubag, Tata Usaha Direktorat PMPK, para ketua tim kerja di lingkungan Direktorat PMPK yang kita hormati bersama, kita banggakan Bapak Ibu fungsional ahli utama, Bapak Ibu fungsional ahli media dan juga muda di lingkungan Direktorat PMPK, seluruh peserta kegiatan Bestari ke-7 ya, kalau tidak salah ya, mudah-mudahan saya nggak salah nih, nanti bisa diluruskan ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian di acara rutin Bestari kita. Sekali lagi ini adalah pembiasaan baru ya, kita saling belajar, saling sharing, jadi ini merupakan langkah positif saya rasa untuk Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Selain kita bersilaturahmi di kesempatan ini, yang mungkin nanti ada beberapa waktu juga kemarin akan diusahakan untuk touring sebenarnya ya, di acara Ngomando, tapi mungkin memang waktunya belum ketemu. Tapi di samping itu ini adalah momen yang tepat ya untuk kita saling berbagi, saling sharing, sehingga dari seluruh pegawai gitu ya secara pelan-pelan, secara bertahap itu bisa mengetahui isu-isu yang berkembang atau hal-hal yang sedang dilaksanakan di masing-masing tim kerja atau juga di direktorat, sehingga semua punya pandangan dan penguatan yang sama ya kemana arah direktorat yang sedang berjalan, sehingga nanti kalau bertemu dengan pihak-pihak eksternal itu penjelasannya bisa komprehensif dan lengkap seperti itu. Saya rasa mungkin itu secara garis besar. Ini kami mohon maaf agak terlambat sedikit di Bestari kita hari ini karena tadi baru selesai dengan Rapim C ya, mungkin pembahasannya sungguh mendalam sehingga ini agak mundur, tapi mudah-mudahan Bestari ini bisa tetap berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Mungkin itu dari saya. Selamat mengikuti acara Bestari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Bestari ke-7 ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Om Namo Buddhaya. Rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah berkenan membuka kegiatan Bestari secara resmi. Acara selanjutnya yaitu arahan dari Ketua Tim Kerja Inovasi dan Transformasi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus kepada Bapak Widianto dipersilahkan. Terima kasih Mbak Desi. Yang terhormat Bapak Direktur Aswin Widianto, mohon izin Pak Aswin baru sampai di Bandara Makassar. Yang terhormat Kasubag Tata Usaha Pak Rahmat Seruti dan juga ya baik Pak, dan juga para pegawai di lingkungan juga terkait dengan program Bestari yang ke-7, betul Pak Aswin itu. Untuk Bestari kali ini memang datangnya dari tim inovasi dan inovasi. Dan untuk kali ini yang akan disampaikan adalah terkait dengan dari BPM 01 yaitu program sekolah kedua di pendidikan khusus SLB. Izin masih nanti menyampaikan materi dari tim kerja khusus. Itu
Selanjutnya kami mohon untuk dari tim kerja satu yang dalam ini dari disampaikan oleh Pak Hadi ya, untuk bisa memberikan materi terkait tersebut. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti dari yang satu ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fajar Yudianto. Selanjutnya sharing session oleh Bapak Wahyudi dari Pokja Program Sekolah Penggerak. Ya, Pak Wahyudi. Ya, Mbak. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Suara saya kedengaran jelas? Waktu dan tempat yang Benar, Mas Wahyu. Nah, saya ya. kan nggak kedengaran kan suaraku ya? Suara saya kedengaran jelas sekarang? Terdengar Bapak. Halo. Pak. Oh, enggak. Ya udah, berarti saya mesti megangin mic nih. Makasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Direktur, Pak Aswin dan Mas Fajar. Izin mewakili Mas Fajar ya. Selamat bertugas di Makassar. Itu kayak rombongan baru nyampe di emperan bandara kayaknya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin saya minta waktu nggak banyak-banyak. Pertama karena memang informasi yang akan kami sampaikan di sini mewakili teman-teman dari tim KAR 1, khususnya mengenai program sekolah penggerak ini adalah bukan informasi program secara keseluruhan, tapi kami memberikan informasi lebih mengenai update terakhir yang ada di program sekolah penggerak. Ini saya mau sharing untuk menjaga koneksi internetnya. Saya mohon izin matikan video dulu ya. Apakah sudah terlihat sharingnya, Ibu? Lihat, Pak. Oke. Baik, minta waktunya paling nggak sampai 2 jam. Paling 15 menit lah, karena kita juga sedikit lagi udah mau zuhur ya. Baik, informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan program sekolah penggerak kali ini adalah mengenai sebenarnya tahap boleh dibilang tahap akhir dari pelaksanaan program sekolah penggerak adalah yaitu tahap bagaimana transformasi sekolah itu yang sudah terjadi di sekolah-sekolah pelaksana program sekolah kan kepada sekolah-sekolah lain, setidaknya mulai dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Maka di sini saya hanya memberikan informasi singkat saja pengimbasan di program sekolah penggerak. Sebenarnya flashback sedikit terkait dengan latar belakang adanya kebijakan program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak ini mungkin teman-teman sudah banyak mendengar ya bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi ini dasarnya memang merupakan sebagai salah satu tanggung jawab konstitusi yang diemban oleh pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan yang berkualitas serta merata, baik secara akses maupun merata secara mutu. Kalau secara akses, mungkin teman-teman sudah hafal atau sudah akrab sekali dengan istilah wajib belajar 9 tahun dulu ya. Terus kemudian sedang mulai menjadi wajib belajar 12 tahun ya, dari TK bahkan sekarang sampai ke SMP ya, untuk kemudian nanti melebar lagi ke SMA. Nah, terkait dengan sebenarnya sudah sampai di mana tanggung jawab tersebut dituntaskan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk akses itu sebenarnya boleh dibilang secara umum sudah mulai terpenuhi karena sudah banyak
eh, masyarakat usia 9 tahun, pendidikan 9 tahun yang sudah bisa mengikuti pendidikan baik secara umum maupun informal. Walaupun di beberapa kabupaten kota masih menjadi PR, dan juga salah satunya di jenjang pendidikan luar biasa ya, PMPK ini masih menjadi PR juga, bahwa akses ini masih perlu kita tingkatkan. Akan tetapi secara nasional, permasalahan pendidikan ini yang sekarang sedang dicoba dipegang untuk dituntaskan adalah pemerataan dari sisi mutunya. Karena suka atau tidak suka, kita kalau membanding-bandingkan mutu, tentunya antar wilayah Indonesia Barat dengan Timur itu jomplang. Antara kota dengan desa itu jauh berbeda. Bahkan antar satu kota akan sangat berbeda. Nah, inilah yang menjadi salah satu pemikiran kenapa kemudian pemerintah berupaya untuk mencoba menggapai juga penuntasan pemerataan secara mutu. Nah, bagaimana untuk mencapai pemerataan tersebut? Nah, salah satu yang diupayakan adalah adanya transformasi satuan pendidikan. Nah, sebenarnya kan satuan pendidikan kita ini sebenarnya sudah berjalan lama dan sudah banyak sekali program-program yang disampaikan. Cuma karena mungkin visi dan misi yang sangat beragam, tentunya mutu yang terjadi di antar satuan pendidikan pun akan sangat berbeda. Oleh karena itu kemudian mulai dirintislah oleh pemerintah mengenai bagaimana upaya untuk mentransformasikan satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia ini untuk menjadi satu satuan pendidikan dengan mutu yang relatif seragam, yaitu satuan pendidikan yang bisa memberikan mutuan yang baik. Nah, sekolah-sekolah yang diupayakan hasil dari transformasinya itu kemudian terakhir ini sudah mulai diformulasikan menjadi satuan pendidikan yang dicita-citakan. Mungkin di Bestari sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Fajar seperti apa sih sebenarnya sekolah yang dicita-citakan itu. Sebenarnya yang dicita-citakan ini ada 4 pegangannya itu ya. Pertama, pembelajarannya berpusat pada peserta didik, adanya budaya refleksi, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi antar gurunya, lalu iklim sekolah yang aman, inklusif dan berkebinekaan, serta kepemimpinan yang kuat untuk memperbaiki layanan pendidikan secara berkelanjutan. Nah, 4 inilah yang sebenarnya akan dipegang untuk dicoba ditransformasikan kepada seluruh satuan pendidikan agar ini semua bisa tercapai. Nah, untuk mencapai apa yang dicita-citakan tersebut di satuan pendidikan, salah satu program yang diupayakan oleh Kemendikbudristek adalah melalui program sekolah penggerak. Nah, ini sebenarnya merupakan satu pintu gerbang awal untuk membuat transformasi pendidikan secara menyeluruh di Indonesia di era belakangan ini, ya. Sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan oleh sekolah penggerak? Yang ingin dilakukan sekolah penggerak adalah melakukan penguatan sumber daya manusia di satuan pendidikan. Nah, yang ingin dikuatkan dari SDM di Satdik adalah agar sumber daya yang ada di satuan pendidikan ini adalah satuan pendidikan sumber daya manusia yang berkompeten. Karena dulu, mudah-mudahan saya salah, dulu yang namanya istilah jadi guru itu istilahnya adalah daripada nggak ada kerjaan. Nah, sementara sekarang ini akan coba diubah mindset itu bahwa sekarang jadi karena tidak ada kerjaan lain, tapi karena memang punya kepedulian untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak usia sekolah kita. Nah, dengan adanya SDM Satdik yang lebih kompeten ini, maka diharapkan kemudian tertumbuhlah kepedulian dari pengelola sekolah untuk membuat sekolah yang jauh lebih baik, sehingga diharapkannya ke depan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini akan bertransformasi. Transformasi seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan? Sebenarnya yang diharapkan itu ada 2, yaitu transformasi kelembagaan dan transformasi pembelajaran. Kalau kelembagaan itu lebih ke arah bagaimana sekolah bisa menciptakan
lembaga pendidikan yang bisa menyiapkan sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung pembelajaran. Yang baik ini belum tentu linear dengan istilah lengkap ya, karena kalau mau dibilang lengkap atau ideal itu mungkin memang satu tujuan akhir, tapi dalam perjalanan ke arah sana bukan berarti sekolah yang belum lengkap sarprasnya itu tidak bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, selain manajemen kelembagaan, sekolah juga diharapkan bisa bertransformasi, terutama sekali dalam hal pembelajaran. Bagaimana sekolah bisa memberikan sistem pembelajaran yang lebih baik kepada siswa, termasuk di sini adalah menanamkan bagaimana sekolah sumber daya manusianya itu mulai berpikir, merubah pola pikirnya itu menjadi thinking. Artinya bagaimana teman-teman di sekolah itu mulai berpikir bagaimana bisa memberikan layanan lebih baik dengan segala sarpras dan potensi yang ada di sekolah, tanpa harus menunggu sampai semua kondisi ideal itu terlaksana. Karena kondisi ideal itu terlaksana mungkin akan bisa jadi makan waktu cepat, sedang, atau bisa lama. Nah, menunggu ke arah sana bukan berarti sekolah tidak bisa bertransformasi untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswanya. Nah, inilah yang kemudian akan dicoba diubah ke sekolah. Nah, proses transformasi yang terjadi di satuan program sekolah penggerak ini ada 3. Yang pertama pelatihan. Nah, di mana teman-teman pelaksana program sekolah penggerak sudah dilatih oleh GTK, yaitu pelatihan komite pembelajaran, itu terdiri dari kepala sekolah, beberapa orang guru, dan pengawas. Yang kemudian mereka memberikan pelatihan secara internal atau internal in-house training melalui komite pembelajaran di sana untuk kepada semua guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Sesudah itu, sekolah selama 3 tahun melakukan implementasi semua penguatan yang sudah pernah dilatihkan oleh mereka di bawah pendampingan fasilitator sekolah penggerak. Nah, terakhir setelah 3 tahun, nah khususnya angkatan 1 nih sekarang, setelah 3 tahun maka satu tugas lagi, yaitu untuk melakukan pengimbasan. Nah, pengimbasan ini lebih ke arah pembinaan dan pengembangan transformasi kepada satdik lainnya dengan memberikan pemahaman dan praktek baik. Jadi bukan cuma sekadar praktek baik bahwa kemarin saya melakukan pelajaran seperti ini loh, tapi juga pemahaman bahwa kurikulum merdeka ini seperti ini loh. Nah, lantas bagaimana mengimplementasikannya, inilah praktek baik kami selama ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu program berikutnya dari program sekolah penggerak pada sekolah-sekolah pelaksana program sekolah penggerak yang sudah boleh dibilang sudah lulus ya, karena sudah 3 tahun. Nah, mengapa harus ada pengimbasan? Nah, pengimbasan ini merupakan upaya keberlanjutan dari program sekolah penggerak. Jadi yang ingin kita tularkan kepada sekolah bukan programnya, kepada pemerintah daerah bukan programnya, tapi bagaimana sekolah bisa bertransformasi dengan intervensi-intervensi yang sudah diberikan. Nah, ini tujuannya memang untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dan satu lagi, dengan adanya pengimbasan ini, Kemendikbudristek ingin menciptakan terbentuknya ekosistem pembelajaran bagi satuan pendidikan di daerah. Jadi jangan sampai sekolah penggerak sekarang cuma sibuk dengan dirinya sendiri, tapi bagaimana mereka bisa merangkul sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya untuk sama-sama belajar. Bukan ngajarin ya, tapi sama-sama belajar. Jadi nanti sekolah penggerak ini, para pengimbas ini memposisikan dirinya kepada sekolah sasaran imbas itu sebagai teman belajar. Jadi mereka lebih disebutkan sebagai membuat kelompok belajar, bukan membuat kelas. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, bagaimana dengan ketentuan pengimbasannya? Kalau boleh saya sampaikan alur prosesnya. Pertama, seluruh pelaksana sekolah penggerak itu akan dinilai oleh kementerian, dalam hal ini teman Paud Dasman dan GTK. Sekolah-sekolah ini memenuhi syarat sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi tidak semua sekolah pelaksana sekolah penggerak itu nanti akan diberikan tugas untuk melakukan pengimbasan. Tapi apakah yang lainnya yang tidak memenuhi kriteria itu tidak, nanti akan kita lihat. Nah, kalau dia sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, maka sekolah-sekolah ini oleh Dirjen PAUD
Kodasmen akan di SK-kan sebagai satuan pendidikan pengimbas. Tanggal 3. Nah, satuan pengimbas ini kemudian akan dilihat lagi dia menerima BOS atau BOP reguler atau tidak. Kalau dia menerima, maka dia otomatis akan diberikan dana pendukung program pengimbasan BOS dan BOP pengimbas. Nah, itu sudah ada Kepmennya dari Pak Menteri. Nah, sekolah-sekolah yang terima BOP pengimbas inilah yang kemudian wajib, nih makanya saya sebutkan di huruf besar dan hitam bold, wajib melakukan pengimbasan. Pengimbasannya seperti apa? Yaitu pengimbasan yang sudah didesain oleh Kemdikbudristek. Nah, nanti seperti apa nanti Bapak Ibu bisa baca di panduannya, tapi secara umum nanti intisarinya akan saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan sekolah yang tidak menerima BOS reguler atau BOS BOP reguler? Karena penerima BOP kinerja itu syaratnya salah satunya, yaitu dia nerima BOS reguler. Karena ini memang tempelan dari BOS reguler. Jadi tidak mungkin dia nerima BOS kinerja kalau tidak terima BOS reguler. Nah, kalau tidak nerima BOS reguler, maka dia tetap diharapkan melakukan pengimbasan, tapi dilakukan secara mandiri sesuai dengan kemampuannya, dan syukur-syukur sudah ada dukungan dari Pemda. Di beberapa daerah sudah ada pemerintah daerah yang menganggarkan alokasi anggaran untuk melakukan pengimbasan oleh sekolah-sekolah penggerak angkatan 1. Nah, artinya ini tetap, tapi tidak diwajibkan. Nah, bedanya dengan yang menerima BOS BOP kinerja pengimbasan itu wajib. Tapi kalau yang tidak menerima itu tetap diharapkan. Kenapa? Karena mereka tetap mempunyai kewajiban moral. Karena salah satu, kalau tadi Bapak Ibu lihat di slide awal, salah satu ciri yang dari sekolah yang dicita-citakan, dan ini juga merupakan salah satu indikator Satdik pelaksana program penggerak adalah adanya budaya pengimbasan. Nah, oleh karena itu walaupun dia tidak diwajibkan tetap diharapkan melakukan pengimbasan. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan kriteria? Kalau tidak sesuai kriteria itu istilahnya kalau dapat rapot itu ada yang merah dan lainnya, di mana misalkan merahnya mungkin di item-item yang apa namanya? Yang sebenarnya harus hijau. Misalkan kamu nggak naik kelas kalau matematikamu nggak merah. Nah, maka dia mungkin ada yang merah hingga dia tidak sesuai kriteria. Tapi apakah mereka nggak boleh melakukan pengimbasan? Tetap diharapkan. Tapi pengimbasan yang mereka lakukan adalah lewat berbagi praktek baik, bukan dengan memberikan pelatihan. Kenapa? Karena kita yakin dari semua sekolah pelaksana program sekolah penggerak, pasti ada 1-2 poin yang bagus di mereka. Entah itu di perencanaan berbasis datanya, entah itu di pembelajarannya, entah itu di P5-nya, entah itu di pelatihan IHT-nya. Nah, hal-hal yang bagus inilah yang kemudian mereka sharing untuk mereka imbaskan kepada sekolah-sekolah lainnya. Bisa lewat PMM, bisa lewat YouTube, atau bisa lewat media apapun lah. Syukur-syukur ada juga dukungan dari Pemda. Tapi di sini ada catatan lagi, mereka tetap diminta untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki apa kekurangan mereka yang membuat mereka tidak bisa ditetapkan sebagai sekolah pelaksana program pengimbasan. Nah, sebenarnya apa sih kriteria satuan pendidikan yang bisa menjadi pelaksana program pengimbasan? Semuanya sebenarnya berasal dari raport pendidikan. Kalau PAUD, karena dia baru tahun ini punya raport, maka dia tidak dilihat dari trennya, deltanya naik atau turun, tapi lebih ke arah pencapaiannya. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran itu kategorinya sedang, minimal. Terus dari indeks pembelajaran yang membangun fondasi minimal sedang. Serta indeks kemitraan dengan orang tua wali minimal sedang. Bagaimana dengan PAUD? PAUD dasar dan menengah ini bisa dari raport. Kenapa? Karena sudah ada raport pendidikan sejak beberapa tahun kemarin. Nah, yang diambil adalah pertama capaian iklim keamanan sekolah di tahun terakhir. Itu harus aman. Karena kalau nggak aman, pertimbangannya tidak mungkin sekolah bisa bertransformasi baik kalau iklim keamanan sekolahnya tidak aman.
Nah, terus yang kedua, ada peningkatan nilai dari salah satu beberapa indikator. Pertama dari kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran guru, serta kepemimpinan instruksional. Kalau ini sudah ada yang baik dari salah satu ini, maka dia bisa masuk menjadi sekolah pelaksana program pengimbas. Nah, bagaimana untuk satuan pendidikan luar biasa? Sebenarnya sama dengan PAUD, cuma ada perbedaan di poin C. Kenapa? Karena tidak semua satuan pendidikan luar biasa itu tidak memiliki rapot. Bukan karena mereka nggak mau ikut AN, tapi karena memang dengan segala bawaannya mereka tidak mungkin untuk ikut AN saat ini. Entah mudah-mudahan ke depannya bisa ada mekanisme tertentu untuk sekolah luar biasa untuk mengikuti AN. Nah, kalau yang tidak punya rapot, otomatis kita merujuk kepada hasil EDS. Makanya kemarin pada saat evaluasi kita sama Mas Agung tuh rame-rame ngeroyok sekolah minta mereka ngirim EDS. Cuma karena mereka belum ngeh banget terkait dengan kebutuhan itu, maka masih banyak yang belum. Nah, ini juga salah satu yang perlu kita ingatkan kembali kepada satuan-satuan pendidikan luar biasa ini, bahwa yang namanya evaluasi di sekolah itu tetap penting. Kalau mereka belum bisa ikut AN, maka EDS harus tetap ada. Bagaimana kalau udah punya rapot? Perlu EDS nggak? Mau bikin EDS boleh, nggak juga, nggak masalah karena sudah ada rapot. Tapi yang wajib adalah yang nggak bisa punya rapot, maka dia harus tetap melakukan evaluasi diri sekolah. Nah, bagaimana dengan acuan datanya? Untuk PAUD, karena rapot yang 2023, maka capaian indeks yang dipakai adalah rapot dari rapot 2023. Dan Dikmen, untuk capaian iklim keamanan kita pakai rapot terakhir tahun 2023, sedangkan untuk delta rapotnya kita membandingkan rapot 2023, ini wajib ya, membandingkan rapot 2023 dengan rapot 2021. Kalau rapot 2021-nya nggak ada, kita bandingkan dengan 2022. Bagaimana kalau rapot 2023-nya nggak ada? Maka dia tidak bisa menggunakan rapot itu sebagai dasar perhitungan peningkatan nilai rapot. Nah, konsekuensinya apa? Salah satu konsekuensinya adalah kalau sekolah umum itu nggak punya rapot 2023, maka dia tidak bisa ikut program pengimbasan. Kalau SLB, kalau nggak punya rapotnya, kita bisa tetap ngitung lewat EDS. Kalau EDS-nya nggak punya juga, ya udah nggak bisa ikut. Nah, bagaimana dengan sasaran imbasnya? Nah, sasaran imbasnya itu pertama didasarkan pada capaian atau delta rapot atau EDS untuk sekolah luar biasa pada indikator tertentu. Salah satunya adalah Litnum, yang kemudian juga terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Nah, itu kalau sudah dianggap merah terutama ya misalkan, maka itu otomatis dia menjadi salah satu sasaran pengimbasan. Nah, untuk jumlah sekolahnya sendiri, dalam panduan memang kita minta 3 paling tidak. Tapi bukan berarti sekolah nggak boleh lebih, terutama untuk wilayah-wilayah yang relatif mudah ya, kayak Jakarta. Jakarta itu kan kalau dalam satu wilayah itu, dalam satu kecamatan atau ya satu kecamatan aja itu bisa lebih dari 4 atau segala macam. Nah, itu kalau memang sudah disesuaikan dengan kemampuan SDM dan kemampuan biaya, bisa lebih dari 3 silakan aja. Terus terjangkau dan berada pada kabupaten kota yang sama untuk SD SMP. Kalau SMA dan luar biasa, karena memang cakupannya ada di provinsi, kalau dan memang jumlah di kabupaten juga mungkin sangat sedikit, kalau memang bisa nyebrang kabupaten dalam satu provinsi, silakan, sepanjang masih bisa dijangkau. Dan yang terakhir adalah adanya kesediaan dari sekolah calon imbas untuk diimbaskan. Nah, ini kemarin sempat didebatin, cuma kan kita berpikir kita memberikan anggaran yang tidak sedikit kepada sekolah pengimbas untuk mengimbaskan. Kalau orang yang nggak mau diimbaskan, percuma buang-buang uang. Makanya kemudian untuk yang sekarang kita harapkan hanya kepada sekolah-sekolah yang bersedia untuk diimbaskan saja, maka program tersebut perlu diimbaskan. Walaupun nanti ke depan semua sekolah diharapkan melakukan transformasi yang sama. Sehingga otomatis mikirnya kan harusnya mumpung sekarang ada yang ngajak, dan kalau perlu biaya ada yang ngasih biayanya, ya udah ikut saja gitu loh. Karena kalau nanti ke depan mungkin saja mereka diminta untuk melakukan transformasi secara mandiri gitu loh. Nah, bagaimana program pengimbasannya sendiri? Bentuk kegiatannya itu ada 3, yaitu pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan pendampingan.
Ini di sebelah kanannya saya tuliskan kotak merah dengan tulisan kuning. Kenapa? Karena ini sebagai penegasan bahwa ketiga kegiatan ini dalam satu program pengimbasan yang dilakukan oleh sekolah pengimbas itu harus ada semua. Nggak boleh cuma, Pak, saya mau melakukan pengimbasan tapi dari sisi pelatihannya saja. Nggak boleh. Pak, saya cuma ingin memberikan pendampingan saja. Nggak boleh. Tapi harus lengkap mulai dari pelatihan, lantas memberikan penguatan komunitas belajar di sekolah imbas, sampai memberikan pendampingan. Harapannya sampai sekolah imbasnya itu menunjukkan proses ke arah perubahan transformasi seperti yang diharapkan. Nah, pelatihan sendiri apa sih kegiatannya? Nah, kegiatan pelatihan sendiri ada dua. Pertama, memberikan pemahaman, dan kedua, berbagi praktek baik. Memberikan pemahaman apa? Yaitu seperti tadi, perencanaan berbasis data itu seperti apa sih? IKM itu seperti apa sih? Dan lain-lain. Lantas kemudian memberikan berbagi praktek baik. Nah, substansinya itu ada pengembangan SDM, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. Nah, substansi inilah yang boleh tidak empat-empatnya. Ini sesuai dengan kesepakatan antara sekolah pengimbas dengan sekolah imbasnya. Kalau berdasarkan hasil analisa rapot sekolah imbas ternyata dia lemahnya di perencanaan berbasis data, silakan saja memberikan pengimbasan khusus untuk yang PBD-nya saja. Tapi kalau mau empat-empatnya juga monggo, nggak apa-apa. Atau cuma 2 atau cuma 3, silakan aja. Jadi kesepakatan antara pengimbas dengan sekolah imbas sesuai dengan hasil analisis rapot sekolah imbasnya. Lantas yang kemudian berikutnya adalah penguatan komunitas belajar. Ini sudah tidak ada teori lagi, langsung memberikan praktek baik seperti apa di sekolah pengimbas kepada sekolah imbas. Substansinya pun sama seperti pelatihan, sesuai dengan yang sudah disepakati di awal. Nah, sementara pendampingan itu nanti secara umum ada 2 kegiatan, yaitu memberikan bimbingan dan pendampingan untuk melihat perkembangan transformasi yang ada di sekolah imbas dan kendalanya apa, dan kemudian berbagi praktek baik khususnya terkait dengan progres yang sudah terjadi dan kendala-kendala yang dialami yang mungkin pernah terjadi di sekolah pengimbas. Nah, substansinya pun sama sesuai dengan kesepakatan di awal. Oke, yang terakhir ini terkait dengan proses pengimbasan. Yang pertama, ini ada 4 ya, ada 4 tahap. Yang pertama adalah inisiasi, kedua perencanaan, ketiga pelaksanaan, dan keempat evaluasi. Nah, inisiasi itu apa? Inisiasi itu ada 3 kegiatannya. Pertama, UPT dan Pemda ini akan menentukan sekolah sasaran imbas dari masing-masing sekolah pengimbas berdasarkan long list yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek. Seperti saya sampaikan di depan, untuk sekolah pengimbas kita ada analisis data rapot mereka. Jadi masing-masing sekolah itu nanti di tiap kabupaten kota akan keluar long list sekolah mana saja yang berdasarkan rapot itu layak atau harus menjadi sekolah imbas. Nah, nanti UPT dan Pemda akan menentukan sekolah imbas yang A, sekolah imbasnya adalah ini, karena harus memperhatikan keterjangkauan dan lain-lain. Terus memastikan komitmen di calon sekolah imbas, dan terakhir kegiatan inisiasi ini adalah pelatihan sakti pengimbas oleh guru oleh GTK. Nah, nanti dimulai minggu kedua, 3, harusnya minggu pertama 1, 2, 3 ini akan dilakukan pelatihan kepada sekolah pengimbas yang dilakukan oleh teman-teman GTK. Dan kami kemarin sudah diminta oleh Supervisor PDM 01 Ibu Komalasari untuk nengokin setiap pelatihan yang ada di masing-masing provinsi. Oke, yang berikutnya adalah tahap perencanaan. Nah, di sini antara sekolah pengimbas dengan para sasaran imbasnya. Melakukan analisis rapot pendidikan sekolah imbasnya untuk mengidentifikasi kebutuhan dari masing-masing sekolah imbas. Jadi nanti substansi pengimbasan belum tentu sama. Jadi kalau misalkan saya sekolah pengimbas punya 3 sekolah imbas, bisa jadi sekolah imbas pertama kurangnya di PBD, maka substansinya di PBD. Sekolah imbas kedua ternyata kurangnya di IKM di pembelajaran, maka substansinya di pembelajaran. Di sekolah 3 kurangnya di pelatihan guru sama PBD, maka substansinya ada 2 di pelatihan SDM sama PBD. Nah, ini nanti yang harus disiapkan oleh sekolah pengimbas dengan sasaran imbasnya terkait dengan apa yang harus mereka buat dalam pelaksanaan pengimbasan. Nah, pelaksanaan sendiri
pertemuannya minimal sekali dilakukan tatap muka untuk yang pertama. Nah, yang berikutnya pendalamannya itu bisa dilakukan baik daring maupun luring sesuai dengan kondisi lapangan dan tentunya juga ketersediaan anggaran. Nah, yang dilakukan pengimbasannya adalah yang bisa melakukan pengimbasannya adalah semua kepala sekolah, komite pembelajaran maupun guru yang tidak masuk dalam komite pembelajaran di satuan pengimbas. Mereka harus siap untuk dilatih. Yang dilatih oleh GTK nanti hanya 1 orang kepala sekolah dan 1 orang guru. Tahap berikutnya nanti mereka melakukan pelatihan internalnya untuk melatih kepada guru-guru lain yang ada di sekolah tersebut agar mereka nanti siap untuk ditugaskan memberikan pengimbasan pada sekolah sasaran imbas. Nah, yang terakhir ini adalah evaluasi dan refleksi. Nanti Pemda dan UPT akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk melihat sampai di mana program pengimbasan yang sudah dilakukan bisa berjalan secara efektif, dan juga nanti saat di pengimbak akan melakukan refleksi secara bersama dengan sasaran imbas terkait dengan capaian-capaian apa yang sudah dicapai oleh sekolah imbas berdasarkan perencanaan yang sudah disusun di awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan singkat terkait dengan program pengimbasan yang ada di program sekolah penggerak. Nanti kalau yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa japri-japrian atau ngobrol dengan tim sekolah penggerak yang mohon maaf kalau sekarang sedang tersebar kemana-mana. Mungkin itu Mbak Desi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi yang telah berbagi informasi kepada kita semua terkait dengan pengimbasan transformasi satuan pendidikan melalui program sekolah penggerak. Ya, semoga informasi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wahyudi dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu ada kuis. Ya, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Wahyudi, Pak Wahyudi mungkin boleh dibantu untuk kuisnya. Bapak dan Saya mute. Ibu dipersilahkan untuk ya, ya Aduh, Bapak yang dan mana ya? Ibu dipersilahkan untuk menyiapkan gawainya. Ada beberapa pertanyaan. Sudah terlihat belum? Ya, sudah Pak. Oke, sudah siap semua gawainya? Ya, silakan Bapak dan Ibu. Belum, sebentar. Silakan. Kita tunggu setengah jam. Tunggu sebentar lagi menyiapkan. Silakan. Udah pada biasa main Kahoot kan, jadi udah tahu masuknya dari mana. Wah, peserta pertama Mbak Eva. Bang Kirip. Waduh, siapa lagi nih? Nanti tugasnya Mbak Desi untuk mengidentifikasi nama-nama ini, siapa yang menang, siapa aslinya. Oke, siap Pak Wai. Ya, di sini sudah ada Mbak Eva, Bang Kirip, alias Mas Rifki. Vicky, Ini ada yang lagi di Tangerang City nih, Tamsit nih kayaknya nih. Ada Mbak Mitia nih pasti. Mbak Mitia, Pak Judo. Terus siapa lagi nih? Mas Taufik, Mas Dias, Mbak Lia.
Kalisa. Wah, Bunda siapa nih? Juragan. Ini nggak ada kolusi ya, karena soalnya baru saya buat tadi pagi, belum kemana-mana. Kita jujur Pak, kemarin TU juga jujur dan adil Pak. Mantap. Aduh. Ayo, kita Dukung tunggu ZIWBK. berapa menit lagi nih Semangat. mulai? Saya sih terserah Mbak Desi. Mau ditutup kapan? Saya tinggal nutup aja, disuruh nutup. Ayo udah adzan. Ayo Bapak Ibu yang belum bergabung. Ini ada 125 orang yang hadir. Kalau sedikit kan ada kesempatan menang, nggak usah banyak-banyak. Betul, Bu. Apalagi kalau cuma 3 orang. Menang semua itu. Setuju. Ngomong-ngomong, hadiah katanya sekarang agak beda ya? Hadiahnya tandon air. 50 juta Pak. Tandon air, 50 juta. Di print out aja Bu ya. Hadiahnya umroh syarat dan ketentuan berlaku, Pak Wai. Waduh, syarat dan ketentuan berlaku kalau tersedia maksudnya ya. Syaratnya punya tabungan sendiri, berangkat sendiri. Ada Chihuahua. Itu tanda bintang 5 siapa nih, Pak Wai? Maksudnya hotel bintang 5 atau gimana nih? Enggak, tuh bintang 5 itu langganannya Gojek kayaknya tuh. Gojek, Gokar, Grab. Nggak boleh iklan Pak Yudi. Nggak apa-apa Bu, kita lingkungan keluarga sedalam sekitar aja kok. Nggak dipublikasikan Bu, tenang aja Bu. Ayo cepat dimulai, sekali-kali saya pengen menang ah. Oke, gimana nih Pak Wahyudi? Apa kita mulai aja? Monggo, mulai ya. Oke. Saya tutup ya. Oke. Oke. Siap ya Bapak Ibu, kita mulai. Dua, satu. Satdik mana yang boleh memberikan pengimbasan? Silakan. Di situ ada seluruh pelaksana PSP, Satdik yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan, ada Satdik penerima BOS BOP pengimbasan, ataukah semuanya boleh? Benar. Silakan. Monggo. Jangan salah pencet. Masih ada yang salah ya. Wah, masih ada yang salah. Nggak apa-apa ya. Yang betul Kita lanjut aja ya, nggak usah dijelasin lagi, jelasinnya nanti. Waduh, Bang Kirip. Ini posisi pertama Bang Kirip. Oke, kita lanjut. Siapa yang menentukan sasaran imbas bagi setiap Satdik pelaksana program pengimbasan? Nah, kalau tadi pada menyimak, harusnya tahu apakah Kemendikbudristek, apakah Pemda melalui Dinas Pendidikan setempat, ataukah UPT dengan Pemda lalu Disdik, ataukah UPT Provinsi dengan Ditjen PAUD Dasmen? Aduh. Masih ada yang baik, kita lanjut dulu deh. Bagaimana kondisi masih Bang Kirip kah? Wah, ada Juragan nih naik 4 posisi nih. Tapi belum masuk ke atas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Seluruh guru pada Satdik pelaksana program pengimbasan dapat memberikan pengimbasan ke sekolah sasaran imbas. Apakah benar ataukah salah? Teret, 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 teret. Ayo, ayo. Ayo, 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 ting, ting, duer. Masih ada yang salah. Wow. Baik, kita lanjut. Wah, Bang Kirip masih bertahan sama ayah dan aku.
Juragan mulai mengintip di bawah. Ini kayaknya cowok semua nih. Oke, pertanyaan terakhir. Pernyataan mengenai program pengimbasan berikut yang benar adalah mengenai program pengimbasan. Pengimbasan harus mencakup semua 3 kegiatan. Pengimbasan harus mencakup 4 substansi. Pengimbasan dapat dilakukan ke lebih dari 4 satuan pendidikan sasaran serta pendalaman materi dalam pengimbasan boleh secara daring. Mana yang jadi jawaban? Oke. Kok jawabannya rata ya? Baik. Yeay. Kayaknya mesti diulang ini. Waduh. Ah, pemenangnya. Wah, Wah, menyodok di saat terakhir. Ini seperti Bastian ini semalam nih nyodok ini Jorge Martin di tikungan terakhir. Mbak Eva selamat. sudah ada di Mbak atas. Eva. Kita lihat dulu ya. Terakhir, SLB yang memiliki jenjang SD dan SMA boleh memberikan pengimbasan kepada Satdik jenjang SD, Jasdik jenjang SMP, dan Satdik jenjang SMA. Benar atau salah? Ayo, 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 ayo. 3, 2, 1. Apakah Mbak Eva bertahan? Waduh. Oh, kalau SLB harusnya ke SLB saja ya. Walaupun di dalamnya ada SD, SMP, SMA. Tapi nggak boleh kepada sekolah SD, kepada SMP maupun SMA. Tapi harus ke SLB juga. Oke, bagaimana kondisi terakhir? Ketiga, bintang 5. Kedua, PJM. Ke-1. Wah, Mbak Eva tahan dari sodokan tikungan teman-teman. Baik, Bapak Ibu, Mbak Eva, Mas Mbak PJM, dan Mas Mbak Absennya jangan bintang lupa 3. teman-teman. Oh iya, ada absen ya? Ya, saya ngisinya nanti. Baik, Mbak Desi, nanti di data 3 orang ini siapa aja dan dikoordinasikan dengan TU untuk kenang-kenangannya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wa yang telah memandu sesi kuis pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Ya, baik. Selamat kepada para pemenang. Tadi ada Mbak Eva, juara pertama, kemudian ada PJM. PJM siapa ya? Wah, ternyata Mbak Mike dari tim Ker 1. Wow, Kemudian untuk yang ketiga bintang 5, siapa ngaku? boleh open mic. Bintang 5 siapa? Nggak ngaku. Wah, Ya udah Kayaknya deh, saya lagi ngaku nunggu aja dua deh lagi tuh kayaknya. Mbak Desi. Nunggu Angus, 2 lagi Angus. biar bintang 7 sakit kepala. Kalau nggak ada yang ngaku nanti diambil alih sama moderator. Nanti kayaknya WA Milik sama Mbak Desi itu operator kalau nggak Jabri ngaku. kayaknya. ayo bintang 5 siapa? Ayo ngaku Malu ngaku. dia, Mbak. Malu-malu dia, Angus Mbak. kalau nggak ngaku. Ya, bintang 5 masih misteri. Nanti boleh japri saya untuk akunnya ya. Baik. Terima kasih. Ya, disertai dengan screenshot buktinya ya untuk yang bintang 5. Oke, terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hingga siang hari ini. Sebelum acara kita tutup, kami mohon Pak Direktur memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan Bestari episode 7. Ya, kepada Pak Direktur, dipersilahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dir. Iya, Manggil ya? iya Pak. Tadi sebentar, barusan ada tamu. Gimana, udah kelar ya? Sudah Pak. Oke, mau kita akhiri sama-sama ya? Ya. Baik, terima kasih tim inovasi dan transformasi selaku tuan rumah. Ini stabil ya, 102 pesertanya nih Mbak Desi nih. Iya Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus Sekarang semangat kan Bapak Ibu. pegawainya tinggal 129, Pak Aswin. Oh, berarti udah hampir 80% lebih dong ya. Iya, pada datang tadi siapa? Baik, terima Semoga kasih nanti- sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sekali lagi menjadi ajang belajar ya buat kita semua. Semoga kita semua lebih mendalami lah, menjadi satu visi dalam organisasi ini bergerak. Terima kasih dari saya untuk seluruh pihak. Terus bersemangat dengan bestari kita. Saya akhiri dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai Ya. bertemu kembali di Mbak Desi mau dipoto nggak, Mbak Desi? Boleh. Boleh Bu Sofi. Ya Ayo. silakan Bapak dan Ibu dibuka kameranya. Buat Kita arsip. foto dulu. Ya. Di sini ada 4 halaman. Mas Dias, minta tolong. Oke. 1, 2, dan 3. Oke. Slide kedua. 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Si Bapak dan Ibu. Terima kasih. Pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin. Selamat Assalamualaikum. ulang tahun Bu Sofi. Terima kasih. Hai, Selamat Sofi. Tanggal lahirnya salah deh, nggak ulang tahun hari ini. Beneran. Enggak sih. Kan dulu nggak ada catatannya Mbak Mike. Kenapa Ibu? Orang zaman dulu catatannya nggak ada. Kan saya termasuk orang zaman dulu, zaman purba. Oh iya, tapi sudah ditetapkan ya Bu ya. Iya. Ada catatannya Bu, biasanya barengan dengan apa gitu? Apakah barengan dengan gunung meletus atau apa? Berarti namanya Gutus dong. Gunung meletus, Gutus. Oke. Iya Bapak Ibu, terima kasih izin Lin. Makasih. Terima kasih Philip Bapak ya. dan Ibu. Saya Ken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.